Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan menerangkan, materi tentang perkembangan, eee, peraturan dari, gempa di Indonesia. Sebelum ke, peraturan, pada materi pertama ini yang akan dijelaskan adalah bagaimana bentuk peta dari, gempa Indonesia dari tahun ke, tahun, sesuai dengan aturan yang, berlaku. Ini yang pertama pada tahun 1966 dapat dilihat di sini, bahwa kita di sini, Indonesia ya, negara kita ini membagi, eee gempa dengan beberapa wilayah, gempa. Jadi yang berwarna merah, yang sama warnanya itu sama-sama memiliki intensitas gempa yang sama. Kemudian yang warna hijau juga, di sini kita bisa lihat ada, pembagian-pembagian dari 1 sampai 6 wilayah gempa. Nah, di sini kita bisa lihat pada tahun 1966, maka di sini Irian Jaya belum masuk dari wilayah kita, maka tahun 1966 di sini dipetakan bahwa yang rawan, terjadinya gempa itu adalah Kalimantan tapi bagian timur, kemudian Sulawesi, tetapi bagian utaranya, Maluku, Sumatera bagian baratnya, Jawa selatannya, dan kemudian Nusa Tenggara. Nah, pada tahun 1966 ini, peta dari gempa ini tidak masuk dalam suatu aturan tersendiri mengenai peraturan gempa, tetapi dia masih masuk ke dalam peraturan beton Indonesia tahun 1966. Jadi pada tahun 1966 ini peraturan khusus untuk gempa kita belum punya, tetapi pembagian gempa ini terkandung di dalam peraturan beton. Kemudian selanjutnya tahun 1970 ya terlihat bahwa di sini sudah ada masuk Irian Jaya. Jadi kita bisa lihat perbedaannya antara peta pertama dengan peta kedua, peta tahun 66 dan tahun 70 itu bahwa di sini bahwa Irian Jaya sudah ikut serta. Kemudian di tahun 70 pun kita belum memiliki peraturan gempa dan peta gempa ini dapat kita lihat di Peraturan Muatan Indonesia tahun 1970. Kemudian kita lanjut lagi, bagaimana dengan 1981? Kita bisa lihat 1981 pembagian peta walaupun sudah masih 6 wilayah seperti 2 tahun sebelumnya, tetapi di sini kita melihat sudah ada perbedaan warnanya. Ya, jadi sudah semakin mendetail lagi daerah-daerah mana yang rawan gempanya. Oke, pada tahun 81. Dan pada tahun 81 pun kita belum mempunyai peraturan gempa, tetapi peraturan peraturan Perhubungan Indonesia 1981 yang ada isinya wilayah gempa yang model seperti ini, itu menjadi acuan dan digunakan nanti pada saat kita memiliki peraturan gempa untuk pada tahun 83. Jadi pada saat 83 maka bentuk peta gempa yang diambil adalah yang pada tahun 1981 ini. Kemudian lanjut lagi ke 83 yang tadi saya sampaikan di sini bahwa tahun 83 dia sudah memiliki pendetailan yang lebih bagus lagi daripada peta gempa sebelumnya. Ya, bisa kita lihat di sini bahwa tidak lagi jelas hijau dengan merah, tetapi di sini sudah ada pink, kuning, hijau muda, hijau dan semuanya itu menandakan bagian-bagian daripada tingkat tingkat kekuatan gempa yang dialami di daerah tersebut. Oke, kemudian ini untuk yang 83 yang tadi saya sampaikan bahwa dari 81 itu, dari peraturan muatan itu kemudian dibawa ke
tahun 83 dan kita sudah memiliki peraturan gempa tersendiri. Tidak lagi nebeng ke beton ataupun ke peraturan muatan Indonesia. Kemudian di sini kita bisa lihat, tunggu saya perkecil dulu sedikit biar bisa kelihatan. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa terbagi dengan jelas bahwa wilayah gempa ada 6, ya. Jadi jelas sekali kelihatan yang mana yang satu, yaitu misalkan warna kemerah bataan ini, berarti ini merupakan wilayah gempa yang paling tinggi, ya. Kemudian sedangkan bagian bagian ini yang daerah sini adalah wilayah gempa yang paling rendah, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa Sulawesi Selatan dia berada di wilayah zona 4, sedangkan yang paling tinggi adalah wilayah 1, kemudian wilayah 2 yaitu yang di Sumatera ini, kemudian Halmahera, Nusa Tenggara Barat dan lain sebagainya. Sulawesi Utara itu masuk di earthquake zone yang kedua. Ini adalah peta gempa 83. Kemudian kita lanjut lagi, bagaimana peta gempa di 2002, kita bisa lihat bahwa tetap ada 6 wilayah, cuman ada pergantian warna di sini. Ya, jadi kita bisa lihat tetap 6 dan ada pergantian warna. Jadi sekarang kita bisa lihat bahwa untuk wilayah 1, yang tadi wilayah 1 itu zona 1 itu adalah yang paling kuat gempanya, pada 2002 maka zona 1 itu adalah yang paling rendah, kemudian wilayah 6 yang tinggi. Terbalik dengan yang tahun 83. Oke, jadi ini adalah perubahan dari level, tetapi masih 6 wilayah gempa. Dan kita sudah menggunakan wilayah 1, 2, 3, tidak lagi istilah zona-zona pada peraturan sebelumnya. Oke, kemudian lanjut lagi untuk peraturan, terlalu cepat. Oke, nah sekarang ini peraturan yang kita gunakan adalah peraturan ini nanti kalian bisa baca, ini siapa-siapa saja yang merupakan revisi. Jadi dari 2002, kemudian akhirnya 2010 itu dilakukan revisi lagi dan ini ada timnya. Kenapa kita melakukan revisi lagi? Karena pada tahun mendekati 2010 ini, sebelumnya sedikit itu banyak terjadi gempa yang sebelumnya di situ dikatakan atau dikategorikan tidak pernah terjadi gempa, malah dia terjadi. Kalau misalkan di daerah kita, misalkan di Pindrang, ya, Pindrang itu bukan wilayah yang rawan gempa, tetapi akhirnya pun terjadi gempa. Sehingga para ilmuwan-ilmuwan ini merasa bahwa kita harus revisi peta gempa yang ada di Indonesia. Nah, inilah akhirnya mereka merevisi dan ini adalah hasil dari revisinya. Oke, jadi bisa kita lihat sekarang bahwa ini bisa terlihat dari warnanya bahwa wilayah kita tidak lagi dia bagi menjadi apa lagi namanya 6 wilayah gempa, ya, karena kita bisa lihat warnanya ini sudah bermacam-macam. Malah di sini bisa dilihat ada berapa warna ini, ya, ada coklat tua, coklat muda, kemudian ada hijau muda, ada hijau, ada krem, kuning, pink muda, pink tua, merah bata, dan lain sebagainya, ungu muda, ungu tua. Sehingga kita bisa lihat bahwa sekarang pendetailan daripada gempa di Indonesia semakin detail, ya. Sehingga tidak hanya wilayah kita tidak dibagi menjadi 6, tetapi dia dibagi menjadi banyak wilayah, ya. Sehingga di sini, misalkan di sini pada saat di peraturan yang lalu, ini yang di wilayah garis-garis dan wilayah abu-abu ini adalah wilayah gempa yang sama. Tetapi sekarang sudah berbeda lagi. Jadi wilayah di sini, kota yang di sini akan berbeda beban gempanya.
dengan wilayah yang ada di abu-abu. Ya, itu sedikit ilustrasi tentang peraturan gempa yang sekarang kita gunakan. Nah, ini maksudnya pembagiannya ini apa? Maksudnya dari tadi saya bilang rawan gempa, kemudian tidak rawan gempa, sedang gempanya, itu adalah percepatan pergerakan dari tanah, permukaan tanah pada saat terjadi gempa. Mudah-mudahan masih ingat materi yang lalu, yaitu bahwa kita tidak terlalu memperhatikan besarnya gempa sekian Richter atau sekian Mercalli, tetapi yang kita perlukan adalah berapa sebenarnya pergerakannya pada saat muncul di permukaan tanah mengenai bangunan kita. Maka di peta gempa itu di sini khusus untuk bangunan yang kita orang sipil, yang kita perhatikan adalah besarnya pergerakan permukaan bumi pada saat dia terkena gempa. Nah, ini adalah percepatan, maka dia disimbolkan dengan G gravitasi. Ya, jadi percepatan, jadi gravitasi. Jadi kalau misalkan dia lebih kecil dari 0,5 G, maka dia abu-abu. Kemudian yang paling tinggi 2,5 sampai 2,8 G itu adalah yang bagian ungu. Ya, jadi sekarang ini setiap titik dari daerah kita ini memiliki percepatan maksimum sendiri-sendiri. Ya, jadi tidak lagi dibagi menjadi 6 wilayah, tetapi sudah lebih banyak lagi. Oke, jadi ini adalah kita punya peraturan yang sekarang yang digunakan. Ya, nah sekarang ini adalah pada saat sudah yang 2002, kemudian kita merevisi menjadi 2012 sekarang, kemudian sekarang juga sudah ada 2019. Tetapi kesepakatan 2019 belum digunakan, masih sosialisasi. Jadi sampai sekarang ini jika ingin menggunakan peraturan gempa adalah yang SNI 1726/2012. Oke, walaupun misalkan kalian Google masih ada 2019-nya. Demikianlah sedikit pembahasan mengenai perkembangan peta gempa di Indonesia. Kalian bisa download ini video dan juga kalian bisa download materi lengkapnya di Kelassis. Sedangkan untuk videonya ini untuk sementara akan saya diupload di grup WhatsApp. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.